Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pembelajaran kognitif. Menurut Puspo Nugroho, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang memiliki persamaan arti dengan kata knowing yang berarti mengetahui. Dalam arti luas, kognisi adalah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan, sehingga dapat dikatakan bahwa belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu dapat dilihat sebagai tingkah laku. Gagasan utama teori ini adalah bagian-bagian situasi tertentu saling berhubungan dengan konteks seluruh situasi tersebut. Menurut Abdullah Hilmi, belajar merupakan proses internal yang mencakupi ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan faktor-faktor yang lain. Jadi, teori kognitif adalah sebuah teori pembelajaran yang memfokuskan pada proses belajar berupa pencarian informasi, peringatan, pengolahan belajar, dan pemecahan masalah. Dengan hal tersebut, Knut Illeris menjelaskan bahwa juga penting untuk disebutkan bahwa setiap dimensi pembelajaran mencakup segi mental dan segi jasmania. Piaget dalam Knut Illeris lebih terperinci mengatakan, sejatinya pembelajaran dimulai dari tubuh dan berangsur melalui otak, yang juga bagian dari tubuh, dan hanya secara berangsur-angsur, segi mental memisah sebagian satu area atau fungsi tersendiri, namun tidak pernah independen. Jean Piaget menjelaskan bahwa untuk memahami gagasan tentang belajar yang memadai, kita pertama-tama harus menjelaskan bagaimana individu bisa mengkonstruksi dan menciptakan, bukan hanya bagaimana dia mengulang ataupun meniru. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yaitu lingkungan fisik, kematangan, pengaruh sosial, dan proses penyeimbangan. Bidang pengembangan kognitif meliputi perkembangan auditori, visual, taktik, dan kinestetik. Terdapat 3 bagian otak yang mengiringi strategi di atas, yaitu batang otak, sistem limbik, dan neokorteks. Batang otak mengontrol banyak fungsi dasar seperti pernafasan, detak jantung, dan insting. Sistem limbik berfungsi mengendalikan emosi. Adapun beberapa tahapan kognitif dimulai dari pengkodean atau coding, penyimpanan atau storing, perolehan kembali atau retrieving, pemindahan informasi atau transferring information. Fase perkembangan kognitif dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor atau umur 1 sampai 1,5 tahun, tahap praoperasional umur 1 sampai 5 atau 6 tahun, tahap operasional konkret atau umur 6 sampai umur 12 tahun, dan operasional formal dari umur 12 tahun ke atas. Perkembangan ini terus berlanjut bahkan hingga lanjut usia. Prinsip umum teori kognitif yaitu ada 11 diantaranya. Lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Yang kedua, model persepsual. Yang ketiga, tingkah laku ditentukan pemahaman tujuan belajar. Yang keempat, belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman tentang diskusi, tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Yang kelima, memisahkan atau membagi materi pelajaran menjadi komponen kecil dan mempelajarinya secara terpisah. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan. Yang ketujuh, belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Yang kedelapan, dalam praktek, pembelajaran teori ini tampak pada tahap-tahap perkembangan. Yang kesembilan,
Dalam kegiatan pembelajaran, siswa aktif sangat diperlukan. Yang ke-10, materi pembelajaran disusun dengan pola dari kesederhanaan kompleks. 11. Perkembangan individu siswa perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Implikasi teori belajar kognitif. A. Tujuan belajar. Teori kognitif berdasarkan pada proses asimilasi, akomodasi, ekuilibrasi, dan teritorialisasi lebih memfokuskan pada perkembangan atensi, persepsi, dan memori, serta pemikiran konseptual atas penguasaan sistem simbol. Tingkat pembelajaran. Dalam pembelajaran kognitivistik, sudah sepatutnya guru menyajikan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif anak. Hal ini bertujuan agar pembelajar pengembangan kemampuan kognitifnya secara maksimal serta mengantarkan mereka menuju pada tahap kognitif pada tingkat yang lebih tinggi. Model pembelajaran. Model pembelajaran kognitivistik yang perlu dikembangkan oleh guru harus disertai dengan pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara pembelajaran belajar. Di samping pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap minat dan bakat masing-masing pembelajar, untuk itu guru didorong memiliki kekreativitas yang tinggi untuk merancang strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan produktif. Itu pengertian kognitif dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang kedua, yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Sebelum mengetahui lebih jauh tentang teori konstruktivisme, alangkah lebih baiknya diketahui dulu konstruktivisme itu sendiri. Konstruktivisme bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa konstruktivisme merupakan sebuah teori yang bersifat membangun dari segi kemampuan, pemahaman, serta dalam proses pembelajaran. Sebab dengan memiliki sifat membangun, maka dapat diharapkan keaktifan daripada siswa akan meningkatkan kecerdasan. Menurut para pakar ahli diantaranya, yaitu Hill, mengatakan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu, makna dari apa yang kita pelajari. Menurut Hill, konstruktivisme merupakan bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajari. Dengan kata lain bahwa bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktikkan dalam kehidupan supaya berguna untuk kemaslahatan. Szymanski mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, serta mencari arti dari apa yang dipelajari dan merupakan proses penyelesaian konsep dari ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dimilikinya. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dipahami bahwa konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya. 1. Asumsi-asumsi konstruktivisme. Konstruktivisme menyoroti interaksi orang-orang dan situasi-situasi dalam penguasaan dan penyempurnaan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan. Konstruktivisme memiliki asumsi yang sama dengan teori kognitif sosial yang mengarahkan bahwa orang, perilaku, dan lingkungan berinteraksi secara timbal balik. Adapun asumsi-asumsi dari konstruktivisme adalah: pertama, manusia merupakan siswa aktif yang mengembangkan pengetahuan bagi diri mereka sendiri. Kedua, guru sebaiknya tidak mengajar dalam artian menyampaikan pelajaran dengan cara tradisional kepada seluruh siswa. Dua, perspektif dalam konstruktivisme. Pertama, konstruktivisme eksogenius mengacu pada pemikiran bahwa penguasaan pengetahuan mempresentasikan sebuah konstruksi ulang dari struktur-struktur yang berada dalam dunia eksternal. Pandangan ini mendasarkan pengaruh kuat dari dunia luar pada konstruksi pengetahuan
seperti pengalaman-pengalaman, pengajaran, dan pengamatan terhadap model-model. Kedua, konstruktivisme endogenus menekankan pada koordinasi tindakan-tindakan yang sebelumnya, bukan secara langsung dari informasi lingkungan. Karena itu, pengetahuan bukanlah cerminan dari suatu dunia luar yang diperlukan melalui pengalaman-pengalaman, pengajaran, atau interaksi sosial. Pengetahuan berkembang melalui aktivitas kognitif dari abstraksi dan mengikuti sebuah rangkaian yang dapat diprediksi secara umum. Ketiga, konstruktivisme dialektika berpendapat bahwa pengetahuan tidak hanya dapat diperoleh melalui sekolah, akan tetapi juga dapat diperoleh melalui saling berinteraksi sesama teman, guru, tetangga, dan bahkan lingkungan sekitar kita. Selain itu juga, interpretasinya tidak terkait dengan dunia luar. Bahkan pengetahuan atau pemahaman timbul akibat sering berlawanan mental dari interaksi antara lingkungan sekitar dengan seseorang. Dari ketiga pandangan tersebut memiliki kelebihan masing-masing, seperti konstruktivisme exogenus, yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan seorang siswa terdapat ilmu tertentu secara akurat dan terperinci. Kemudian konstruktivisme endogenus, yaitu untuk mengetahui sejumlah mana penguasaan materi secara terstruktur mulai dari yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi. Kelebihan konstruktivisme: 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. 2. Siswa atau pembelajaran lebih aktif dan kreatif. 3. Pembelajaran menjadi lebih bermakna. Belajar bermakna berarti menginstruksi informasi dalam struktur penelitian lainnya. 4. Pembelajaran memiliki kebebasan dalam belajar. 5. Perbedaan individu terukur dan dihargai. 6. Guru berpikir proses membina pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Yang terakhir, 4. Kekurangan konstruktivisme. 1. Proses belajar konstruktivisme secara konseptual adalah proses belajar yang bukan merupakan perolehan informasi yang berlangsung dari satu arah, dari luar ke dalam diri siswa, kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang bermuara pada pemutakhiran struktur kognitif. 2. Peran siswa. Menurut pandangan ini, belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. 3. Peran guru. Dalam pendekatan ini, guru atau pendidik berperan membantu agar proses pengokstrusian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar. Guru tidak menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu siswa untuk membentuk pengetahuan sendiri. 4. Pendekatan ini menekankan bahwa peran utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam pengonstruksi pengetahuan sendiri. 5. Evaluasi. Pandangan ini mengemukakan bahwa lingkungan belajar sangat mendukung munculnya berbagai pandangan dari interpretasi terhadap realitas, konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan pada pengalaman. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi perspektif neuroscience tentang belajar. Neuroscience secara etimologi adalah ilmu neural atau neural science yang mempelajari sistem syaraf, terutama mempelajari neuron atau sel syaraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem syaraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf belakang. Teori neuroscience merupakan teori belajar yang menekankan pada kinerja otak, yaitu tentang bagaimana keseluruhan proses berpikir luas yang menghasilkan pengetahuan, sikap, perilaku, maupun tindakan. Konsep neuroscience merupakan pemaparan tentang otak manusia yang memiliki kemampuan luar biasa. Otak manusia memiliki 4 bagian pada 3 tingkatan yang berbeda, dari atas batang otak dan yang keempat terselip di bagian belakang.
Otak manusia juga memiliki dua sisi yang setiap sisinya mengontrol fungsi yang berbeda dan memproses informasi dengan cara yang berbeda pula. Konsep tiga otak dalam satu kepala memberikan pemahaman tentang cara kerja otak dalam hubungannya dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang memaksimalkan fungsi otak berarti tidak hanya memberdayakan satu belahannya saja, tetapi mengupayakan pemaksimalan keduanya, sehingga menghasilkan peserta didik yang tidak hanya mampu berpikir berurutan dan terstruktur, tetapi juga mampu berpikir secara divergen, global, dan kreatif. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi belahan otak manusia. Manusia memiliki dua belahan otak, yakni otak kiri dan otak kanan. Kedua belahan otak tersebut masing-masing memiliki tanggung jawab dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki kecenderungan. Hal ini sangat membantu dalam proses belajar atau pembelajaran. Dengan mengetahui kecenderungan tersebut, maka seseorang dapat meningkatkan potensi yang ia miliki. Kecenderungan tersebut bisa kepada otak kiri atau kepada otak kanannya. Lalu, bagaimana kita bisa membedakan bahwa seseorang dominan otak kiri atau otak kanannya? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik orang yang dominan otak kiri dan otak kanan. Poin pertama, orang yang dominan otak kirinya. Orang yang cenderung dominan otak kirinya biasanya memiliki karakteristik pandai berpikir logis, namun kurang pandai dalam hubungan sosial. Mereka juga cenderung memiliki telinga kanan lebih tajam, kaki dan tangan kanannya juga lebih tajam daripada tangan dan kaki kirinya. Kemampuan-kemampuan yang dimilikinya bersifat logis, analitis, realitas, faktual, prosedural, praktis, dan organisatoris. Poin yang kedua yaitu orang yang dominan otak kanannya. Orang yang cenderung dominan otak kanannya biasanya memiliki kepribadian orang yang pandai bergaul, namun mengalami kesulitan dalam belajar hal-hal yang teknis. Kemampuan-kemampuan yang dimilikinya bersifat konseptual, humanistis, visionary, emosional, spiritual, dan intuitif. Selanjutnya tentang cara berpikir otak. Yang pertama, cara berpikir divergen, yaitu pola berpikir seseorang yang lebih didominasi oleh berfungsinya belahan otak kanan, berpikir lateral, dan menyangkut pemikiran sekitar atau yang menyimpang dari pusat persoalan. Cara berpikir ini menunjuk pada pola berpikir yang menuju ke berbagai arah dengan ditandai oleh adanya kelancaran, kelentukan, dan keaslian. Yang kedua, cara berpikir konvergen, yaitu pola berpikir seseorang yang lebih didominasi oleh berfungsinya belahan otak kiri, berpikir vertikal, sistematis, terfokus, dan cenderung untuk mengelaborasi atau meningkatkan pengetahuan yang sudah ada. Berpikir konvergen berkaitan dengan berpikir logis, sistematis, linier, dan dapat diramalkan. Cara berpikir ini lebih mahir menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan angka, memecahkan masalah analogi verbal, atau mengingat ejaan dari suatu kata yang lebih banyak berkaitan dengan kemampuan intelektual. Poin berikutnya yaitu tentang kerja otak dan proses pembelajaran. Peningkatan mutu pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan kondisi belajar yang memungkinkan otak dapat berfungsi secara maksimal. Dalam proses pembelajaran, otak manusia berusaha untuk menyajikan informasi dengan sedemikian rupa agar materi yang diterima berhasil disimpan di memori jangka panjang. Maka, proses pembelajaran harus bersifat masuk akal dan mempunyai arti bagi peserta belajar. Masuk akal maksudnya, siswa dapat memahami informasi dengan menghubungkan informasi tersebut dengan pengalaman yang telah dialami siswa tersebut sebelumnya. Adapun metode yang paling sederhana untuk dapat memaksimalkan fungsi otak dalam proses pembelajaran menurut Taufik Pasiek adalah metode yang mencoba membawa hasil-hasil penelitian di laboratorium yang telah dikembangkan para pakar ke lingkungan luar mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Penelitian yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, terutama di bidang neuroscience, mengemukakan bahwa proses pembelajaran yang mengembangkan rasio, rasa, dan spiritual atau yang lebih populer dengan istilah kecerdasan rasio atau IQ, kecerdasan emosi atau EQ, dan kecerdasan spiritual atau SQ. Materi yang terakhir yaitu tentang keunggulan dan kelemahan teori belajar neuroscience. Keunggulan teori belajar neuroscience diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan suatu pemikiran baru tentang bagaimana otak manusia bekerja.
Yang kedua, memperhatikan kerja alamiah otak si pelajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim pembelajaran di mana pelajar dihormati dan didukung. Yang keempat, menghindari terjadinya penggunaan berlebih terhadap kerja otak. Dan yang terakhir, dapat menggunakan berbagai model-model pembelajaran dalam mengaplikasikan teori ini. Adapun kelemahan dari teori belajar neuroscience sebagai berikut. Yang pertama, tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya mengetahui tentang teori ini, karena teori ini masih tergolong teori yang baru. Yang kedua, memerlukan waktu yang tidak sedikit untuk dapat memahami atau mempelajari bagaimana otak bisa bekerja. Yang ketiga, memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik bagi otak. Dan yang terakhir, memerlukan fasilitas yang memadai dalam mendukung praktik pembelajaran teori ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Dan kami sangat sadar bahwa tiada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Adapun kurang lebihnya kami mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment di YouTube kami. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.